Pasca lebaran uang menipis tapi si emak tetap wajib eksis. Lupa berat badan bikin liburan berujung nyungsep. Dompet menipis pasca lebaran bukan penghalang serius bagi emak-emak tampil eksis. Ya, memanfaatkan remah-remah sisa uang lebaran, sekelompok emak-emak pun tetap habis lebaran lanjut liburan. Namun maksud hati pengen healing liburan, gara-gara lupa berat badan naik, liburan keluarga ini jadi ambyar. Pas begitu si emak mau naik banana boat, perahu karetnya seolah menolak. Walhasil berat badan si emak yang bikin seisi perahu karet nyungsep. Ya elah mak, belum bajalang sujatuh. Tahu lah ya nonton ini ya. Disinilah nikmatnya punya sahabat, fun, happy, vibes-nya punya sahabat yang positif tuh seru banget gitu ya. Terus tadi ada yang nolongin begitu kecemplung gitu kan, itu kan bener-bener suatu hal yang sangat luar biasa ya. Gila belanja, si emak kehilangan muka saat kurir cari paket toa. Ngomongin emak-emak gila eksis emang gak ada habisnya. Faktanya, baru-baru ini heboh seorang kurir terpaksa menggunakan pengeras suara lantaran lelah mencari emak pemesan paket COD yang menghilang pas begitu barang datang. Duh ileh mak, niat eksis belanja. Kalau begini kan bikin kehilangan muka. Kan kepada Ibu Murti disuruh pulang, ada paketan. Sekali lagi, Ibu Murti dia segera pulang, ada paketan datang. Terima kasih. Karena udah capek kali itu ya, aduh ini orangnya kemana, udah gue panggil aja pakai tawa gitu. Cuman ya lucu aja sih, unik aja sih kejadian-kejadian kayak gitu. Baru mau ngeksis, kepala si bapak malah diisengin onta. Eksis narsis bukan cuma milik kaum hawa. Bapak yang satu ini juga ikut-ikutan eksis bergaya saat liburan. Tapi baru juga mau bergaya sambil pose depan hewan onta, kepala si bapak malah jadi mainan onta. Wah, mau gaya kepala bapak bikin mengunggah selera sang onta. Sial bener sih pak. Baru pertama kali mau gaya, kok malah begini? Nasib. Aisyah Aulia sempurnakan kebahagiaan Dude Herlino dan Alyssa Soebandono. Akhirnya kebahagiaan keluarga Dude Herlino dan Alyssa Soebandono semakin lengkap dengan kehadiran anak ketiga mereka yang berjenis kelamin perempuan. Ya, Senin pagi lalu Ica, sapaan akrab Alyssa, baru saja melahirkan putri cantik lewat operasi sesar. Kelahiran ini lebih cepat dari perkiraan dokter. Sebenarnya waktu yang udah direncanakan dokter itu tanggal 1 Mei. Tapi karena memang kondisi kehamilan Ica mengharuskan lebih cepat ya, karena prosesnya mau sesar. Jadilah di tanggal 22 pagi jam 6 pagi. Sudah lahir, alhamdulillah perempuan. Beratnya 3,6, panjangnya 48. Dude dan Ica memberikan nama yang indah untuk putri kecilnya itu. Mereka melibatkan kedua putra mereka, Rendra dan Malik, untuk pemilihan nama buat adik mereka. Nah, namanya Aisyah Aulia Putri Harlino. Ya kalau Aisyah itu kan nama istrinya Rasulullah ya. Kemudian Aulia itu pemimpin. Kalau Putri ya kan ada perempuan, Harlino nama saya. Pemilihan nama ini kita berempat ya. Kita tanya, Aisyah itu dari Rendra. Nah, kalau Malik namanya Deru katanya, adik baru. Kalau selebihnya itu nama dari saya sama Ica. Kehadiran Aisyah disambut sangat istimewa oleh Dude dan anak-anak.
Maklum, sudah lama Dude dan Alisa ingin memiliki anak perempuan. Tak heran jika sejak tahu Ica hamil anak perempuan, Dude banyak bertanya kepada sang kakak yang memiliki anak perempuan. Saya banyak bertanya sama teman-teman, sama kakak saya yang punya anak perempuan ya, bagaimana mempunyai anak perempuan. Ternyata ada yang bilang ikatannya lebih kuat sama ayahnya. Kemudian memang harus lebih memprotek anaknya, dan nanti anaknya pun akan lebih sayang sama ayahnya jauh ketimbang ibunya, katanya seperti itu ya. Dude pun berharap bisa menjadi ayah terbaik buat Putri dan kedua putranya. Ia juga berusaha menumbuhkan rasa sayang Rendra dan Malik kepada Aisyah dengan melibatkan mereka dalam merawat sang adik. Mulai dari sekarang tuh kakak-kakaknya sudah dikasih andil untuk juga punya peran lah, bantuin ibunya supaya dia punya rasa sayang juga sama adiknya gitu, supaya nggak ada kecemburuan dan sebagainya. Bagi ayah sebaik mungkin menjaga, memberikan kasih sayang, perhatian yang terbaik lah. Bukan hanya ke yang nomor 3, 1, 2 juga, jadi semuanya harus tanggung jawab saya. DMD Panggung Rezeki kembali. Para peserta panen kejutan rezeki. Kembali mengudara di layar kaca Anda, Panggung Dangdut Mania Dadakan, DMD, semalam langsung menghipnotis jutaan mata. Kolaborasi penampilan Wina KDI, Bella KDI, dan Nayunda RSD langsung menghentak panggung DMD Panggung Rezeki. 20 peserta pun ikut larut bernyanyi bersama. Cinta kita sungguh susah sayang. Panggung DMD makin meriah dan seru saat Mr. Tatata Joe Kriwil didampingi Dimas Parasian, si pemilik goyang dada, mengajak para peserta challenge Tatata sambil goyang dada. Dan aksi kejutan adu dance Wina dan Dimas ngedance makin bikin panggung DMD super meriah. One atau ABG. Tingkahmu semakin gila, tak peduli apa yang kau rasa. Lentur juga dia ya. Bener kalah lu Kak. Turun. Kalah. Asik. Naik. Ya, bukan DMD jika tak obral bagi-bagi rezeki. Para peserta benar-benar panen rezeki. Para peserta tak peduli lolos atau tidak, semua merasakan panen uang jutaan rupiah dari sang host Irfan Hakim. 1, 2, 3, 4, 500.000 rupiah. Untuk Vera, langsung saja dapat 1 juta rupiah. Oke. Kejutan panen rezeki makin berlimpah setelah 3 peserta di babak challenge takdut atau kotak dangdut mendapat uang yang totalnya Rp17.500.000. Mau berpikir untuk memutuskan Mania, berarti Mania. Ketika kamu di audition tadi, di Tatata juga sempat bagus. Tapi sayang, kesempatan yang sudah diberikan tidak kamu manfaatkan dengan baik. Jadi saya tidak akan tambah lagi, cukup yang tadi dititipkan ke Irfan, 1 juta rupiah saja. Ya. Oke. Bikin gempar, Vicky Prasetyo mendadak siapkan kain kafan dan wasiat untuk anak-anaknya. Pasca merayakan ulang tahunnya yang ke-40 di pertengahan April lalu, Vicky Prasetyo tiba-tiba saja berbicara terkait kematiannya kelak. Ulang tahun ke-40 tahun itu pasti akan menjadi pengingat ya, bahwa kita udah dikasih keleluasaan usia sama Tuhan, kita udah diberikan kehidupan yang sampai sejauh ini gitu. Larinya pasti di saat ada datang pasti ada pulang, di saat ada lahir pasti ada kematian. Mantan suami Angel Elga dan Kalina itu mengaku kini tengah mendekatkan diri kepada Sang Ilahi.
yang membuatnya mempersiapkan kain kafan dan wasiat jika kelak dirinya meninggal dunia. Manusia yang hebat itu yang memang sudah mempersiapkan kematiannya. Lebih mendekatkan diri aja sih sama Allah. Terus pengen ada sesuatu yang menjadi wakaf kebaikan gitu. Misalkan bikin tempat pengajian gitu. Di kampung dulu kan kita kalau ngaji mau maghrib pada kelanggar gitu. Ya mungkin udah lihat contoh-contoh yang lain mungkin. Jadi nggak ngerepotin, bisa juga seperti itu. Gitu. Kita juga inginnya seperti itu, nggak merepotkan, toto udah dibungkus dimakamkan, seperti itu sih. Bahkan Vicky juga telah berpesan ingin dimakamkan dekat dengan ibu dan mantan istri pertamanya, Rama Nur Aini. Rupanya dari sekian wanita yang singgah di hatinya, hanya sosok Rama yang begitu membekas di hatinya, lantaran pernah mengkhianatinya dengan Zaskia Gotik. Kayak mantan istriku yang pertama ini, kayak suatu saat andai kata aku mau tutup usia, aku pengen deh samping-sampingan makamnya gitu aja sama ibuku gitu. Karena udah mau siapapun aku pernah hidup ya Mas Zaskia, sama Angel Elga, sama Kalina, sama semua lah mantan-mantanku. Tapi Rama adalah satu sosok wanita yang selalu ada lah dalam kehidupanku yang awal sampai terus gitu kita berkomunikasi gitu. Ya memang aku siapin sih semuanya. Kalau menurutku Rama wanita yang aku merasa banget sih banyak kecewain, banyak berbuat salah gitu. Keputusan Vicky ini bukan tanpa sebab. Sebab memang tak ada manusia yang dapat menghindari mati. Cepat atau lambat, semua akan berpulang pada Sang Pencipta. Barangkali inilah yang membuat Vicky mempersiapkan semuanya. Ataukah jangan-jangan ada penyakit serius yang disembunyikannya? Nggak tahu ya. Makin dekat aja gitu langkah kita buat menuju gitu. Kita nggak tahu usia kita kapan di stop sama Allah gitu. Cuma udah jadi pengingat aja gitu. Makanya wah gladiator udah pensiun nih gitu. Banyak banget lah yang ya fanbase atau yang apa gitu loh. Ya 40 rata-rata perenungan lah ya. Udah jatuhnya perenungan gitu loh. Udah kayak aduh udah gitu-gitu. Udah khawatir, udah lampu kuning lah gitu. Pulang liburan, Parto Patrio sakit hingga tidak sadarkan diri. Kabar memprihatinkan datang dari komedian Parto Patrio. Selasa malam, Parto dilarikan ke sebuah rumah sakit oleh putrinya. Dari video yang diunggah oleh istri Parto, Diana Risti, pada akun pribadi media sosialnya, terlihat kondisi sang komedian tidak sadarkan diri ketika berada di dalam mobil ambulans hingga masuk ke dalam rumah sakit. Informasi yang kami peroleh ketika sampai di rumah sakit, Parto Patrio menjalani pemeriksaan intensif. Dan Rabu pagi kemarin, putri Parto, Amanda Chaisa, membagikan kabar melalui story akun pribadi media sosialnya yang berbunyi, "Bismillah dilancarkan operasinya." Belum diketahui pasti tindakan operasi apa yang akan dilakukan terhadap Parto Patrio. Amanda Chaisa yang kami hubungi belum bersedia memberi keterangan mengenai kondisi dan sakit ayahnya. Belum lama aku ada syuting bareng malahan. Kan nggak kenapa-napa kok, dia masih tetap ceria, manja, terus nggak ngeluh apa-apa kok. Karena kecapean bisa jadi. Ya, mungkin waktu lebaran kemarin ngapain, aku pergi kemana, atau makan santan kebanyakan bisa aja kan. Mas Parto mudah-mudahan cepat kembali sehat. Seperti sedia kala, cepat recovery. Mudah-mudahan Mas Parto kembali sehat dan tentunya bisa kembali ke keluarga. Harapan saya Mas Parto akan sembuh, sehat walafiat kembali.
Sebelum jatuh sakit, Parto Patrio diketahui baru pulang dari Bali, liburan bersama keluarga besarnya. Saat liburan itu, komedian bernama asli Edi Supono itu disebut-sebut sudah merasakan sakit. Namun dia masih tetap semangat menikmati momen kebersamaan dengan keluarganya. Pekan lalu, tepatnya Rabu 17 April 2024, Parto berulang tahun ke-63. Di hari pertambahan usianya, Parto mendapat kejutan dari istri dan anak-anaknya. Parto pun tampak bahagia bercampur haru mendapat kejutan ulang tahun dari keluarganya. Hari ini ulang tahun Papi yang ke-63. Kita doain sama-sama supaya Papi sehat terus.